Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semuanya, apa kabar? Pada pagi hari menjelang siang ini, bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya selalu ceria. Sudah kenal ya dengan bapak ya, karena kemarin kita sudah berjumpa di mata pelajaran kimia. Hari ini kita jumpa lagi, tapi di dalam topik yang berbeda, yaitu mata pelajaran pembiakan tanaman. Mata pelajaran di bidang C2 untuk program agribisnis tanaman. Baik anak-anak bapak semuanya, kita tidak perlu perkenalan lagi ya, karena kemarin kita sudah berkenalan. Kita langsung saja, apa sih yang akan kita pelajari di mata pelajaran pembiakan tanaman ini? Ini dia. Yang akan kita pelajari ada sekitar 10 kompetensi dasar yang harus kita selesaikan selama 2 semester di kelas 10 ini. Yang pertama adalah untuk kompetensi pengetahuannya, yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti untuk keterampilannya, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana kita bisa menerapkan K3 dan menggunakan alat pelindung diri. Kemudian yang kedua, itu kita nanti akan menganalisis penyiapan bahan tanam. Lalu kita akan melaksanakan penyiapan bahan tanam tersebut untuk kompetensi dasar keterampilannya. Kemudian kita akan menganalisis tempat persemaian. Nanti prakteknya kita akan menyediakan, mempersiapkan tempat dan melaksanakan persemaian. Kemudian kita menganalisis penyiapan media pembibitan. Kita juga nanti akan menyiapkan melaksanakan penyiapan media pembibitan. Kemudian dengan 335 kita menganalisis perlakuan khusus. Nah, kita juga akan mempraktekkannya. Menganalisis pembiakan tanaman secara generatif. Lalu kemudian menganalisis pembiakan tanaman secara kreatif. Kedua-duanya juga nanti kita akan praktekkan. Kemudian menganalisis pembiakan tanaman secara modern dan kultur jaringan. Ya, nanti kita kebetulan sekolah kita punya lab kultur jaringan. Kita akan di sana untuk melaksanakannya, mencobanya dan melakukannya. Kemudian yang ketiga 9 kita akan menganalisis pemeliharaan tanaman hasil dari pembiakan secara vegetatif dan generatif yang sudah kita coba ya sebelumnya. Nah, nanti kita akan lakukan itu. Kemudian kita akan mengevaluasi kembangnya tingkat keberhasilan pembibitan itu baik secara generatif maupun vegetatif. Nanti akan kita sajikan dalam bentuk laporan dan kita presentasikan. Nah, ini dia 10 KD yang akan kita selesaikan selama 2 semester ke depan. Baik, untuk KD pertama ya, yang akan kita bahas pada hari ini berjudul kesehatan, topiknya berjudul kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Oke anak-anak, apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Apa pengertiannya? Keselamatan kerja itu berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, serta tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Nah, semua itu kita kaitkan bagaimana kita bisa selamat dan aman melaksanakan semuanya. Kemudian K3 itu adalah sarana utama yang harus ada di bidang pertanian, perusahaan apapun itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cacat ataupun kematian dari akibat pekerjaan yang kita lakukan, dari akibat kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kita bekerja. Nah, apa tujuan K3 ini? Yang pertama tentu adalah untuk melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam bekerja, dan juga tentu untuk mensejahterakan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas perusahaan atau tempat kita bekerja. Yang ketiga tentu untuk menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja tersebut.
Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, apa pengertian kecelakaan? Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Nah, ada orang yang mengharapkan kecelakaan, ada orang yang bersengaja agar celaka, nggak ada ya. Nah, karena apa? Karena kecelakaan itu dapat mengakibatkan kerugian baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Kecelakaan juga diberi pengertian suatu sabotase atau kriminal yang juga dapat menyebabkan kecelakaan. Tapi ini di luar dari lingkup kecelakaan di tempat kerja sebenarnya. Nah, apa kerugian akibat kecelakaan kerja? Yang pertama ada 5K. Yang pertama kerusakan. Inilah akibat kecelakaan kerja. Yang pertama kerusakan, kedua kekacauan organisasi, yang ketiga terjadinya keluhan atau kesedihan, yang keempat terjadinya kelainan atau kecacatan, atau yang kelima kematian. Inilah 5K akibat kecelakaan kerja yang tentu tidak kita harapkan. Kecelakaan ini dikelompokkan menjadi yang pertama menurut jenis kecelakaan. Apa itu contohnya? Terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh dari suhu tinggi, terkena sengatan arus listrik, tersambar petir, kontak dengan bahan-bahan berbahaya, dan lain-lain. Ini kelompok bentuk jenis kecelakaannya. Kemudian klasifikasi kecelakaan yang kedua menurut sumber atau penyebab kecelakaan. Yang terakhir penyebabnya adalah dari mesin, dari alat angkut, alat angkat, dari bahan atau zat berbahaya, dan radiasi, dari lingkungan kerja, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi yang ketiga menurut sifat luka atau kelainannya: patah tulang, memar, gegar otak, luka bakar, keracunan mendadak akibat cuaca, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mencegah kecelakaan? Nah, kecelakaan dapat dihindari dengan menerapkan peraturan perundangan dengan penuh disiplin, menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi, kemudian melakukan pengawasan dengan baik, memasang tanda-tanda peringatan, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, kemudian bagaimana kita menanggulangi kecelakaan tersebut? Ada namanya penanggulangan kebakaran, ada penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik dan petir, ada penanggulangan kecelakaan di dalam lift, ada penanggulangan kecelakaan zat yang berbahaya. Nah, penanggulangan kebakaran. Nah, supaya nggak terjadi kebakaran, ya jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di tempat yang mengandung bahan yang mudah terbakar. Kemudian hindarkan sumber-sumber menyala di tempat terbuka. Kemudian hindari awan debu yang mudah meledak. Apa perlengkapan pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran dan penanggulangannya? Yang pertama, kebakaran itu terdiri dari dua jenis, dan terpasang tetap di tempat alatnya. Ada alat yang dapat bergerak atau dibawa. Kemudian alat pemadam kebakaran terpasang tetap, contohnya pemancar air otomatis, kemudian pompa air, kemudian pipa-pipa dan selang untuk aliran air. Yang keempat, alat pemadam kebakaran dengan bahan kering, karbon dioksida atau busa. Yang ketiga, selanjutnya penanggulangan kecelakaan akibat instalasi listrik dan petir. Yang pertama, caranya adalah buat instalasi listrik sesuai dengan aturan yang berlaku, menggunakan sekring atau MCB yang sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Gunakan kabel yang berstandar keamanan yang baik. Ganti kabel yang telah usang atau cacat pada instalasi atau aplikasi lainnya. Kemudian hindari percabangan atau sambungan antar rumah. Lakukan pengukuran kontinuitas penghantar, tahanan isolasi dan tahanan pertanahan secara berkala. Gunakan instalasi. Oke, kita lanjutkan ya. Penanggulangan kecelakaan di dalam lift. Yang tadinya pasang rambu-rambu dan petunjuk yang mudah dibaca oleh pengguna jika terjadi kecelakaan darurat. Jangan memberi muatan lift melebihi kapasitasnya.
Jangan membawa sumber api terbuka di dalam lift, seperti jangan merokok dan membuang puntung rokok di dalam lift. Jika terjadi pemutusan aliran listrik, maka lift akan berhenti di lantai terdekat dan pintu lift segera terbuka saat setelah berhenti, dan segera keluar dari lift dengan hati-hati. Penanggulangan kecelakaan terhadap zat berbahaya. Zat berbahaya itu apa? Bahan-bahan yang selama pembuatannya, pengolahannya, pengangkutannya, penyimpanannya, dan penggunaannya dapat menimbulkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, mati lemas, keracunan, dan bahaya-bahaya lainnya terhadap gangguan kesehatan orang yang bersangkutan dengannya, atau menyebabkan kerusakan benda atau harta kekayaan. Nah, semua ini dikatakan sebagai bahan berbahaya. Jenis bahan berbahaya antara lain bahan-bahan eksplosif, bahan kedua bahan-bahan yang mengoksidasi, yang ketiga bahan-bahan yang mudah terbakar, yang keempat bahan-bahan beracun, yang kelima bahan-bahan korosif, yang keenam bahan-bahan radioaktif. Nah, tindakan pencegahan: pemasangan label dan tanda peringatan, kemudian pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan harus sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Kemudian simpanlah bahan-bahan berbahaya di tempat yang memenuhi syarat keamanan bagi penyimpanan bahan tersebut. Pendekatan keselamatan lain: buatlah perencanaan, lalu ketata rumah tangga yang baik dan teratur harus dilaksanakan, seperti menempatkan barang-barang di tempat yang semestinya, menjaga kebersihan lingkungan dari bahan yang berbahaya, kemudian harus ada pakaian kerja, kemudian harus ada alat pelindung diri. Nah, di tempat kerja akan buatlah simbol-simbol, akan terdapat simbol-simbol yang untuk keselamatan, seperti ada simbol geometris seperti ini, ada berbentuk bulat, ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi panjang. Kalau ada merah berarti ada larangan, kalau ada kuning berarti hati-hati, kalau hijau berarti ada keadaan darurat atau pertolongan pertama, kalau biru anjuran. Contohnya misalnya seperti ini, maka ini artinya perintah yang tidak boleh dikerjakan. Kalau ada bulat biru berarti ini perintah yang wajib dilaksanakan. Kemudian kalau segitiganya ada warna kuning seperti ini, artinya mengindikasikan potensi atau sebuah risiko. Kalau ada persegi panjang warna hijau berarti dia adalah zona aman, atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau zona merah berarti menyediakan informasi mengenai peralatan pemadam api. Kalau putih berarti menyediakan informasi untuk umum. Contohnya misalnya warna selapatan merah, kalau tulisannya warna putih berarti larangan. Kalau warna kuning kemudian berdasar hitam berarti perhatian untuk kita waspada, artinya dia ada potensi berisiko bahaya. Kalau ada warna hijau tulisannya putih, maka termasuk itu adalah zona aman atau zona untuk pertolongan pertama. Kalau dia berwarna biru tulisannya putih, maka dia wajib ditaati aturan dari tempat tersebut. Yang kemudian putih warnanya hitam berarti untuk informasi umum. Nah, inilah contoh-contoh rambu-rambu ketiga yang ada di perusahaan. Nah, kalau kita dalam memakai pakaian kerja, hindarlah pakaian yang terlalu longgar, yang terlalu banyak tali, jangan baju berdasi, baju sobek, jangan kunci gelang berantai, janganlah digunakan untuk bekerja pada saat menggerakkan mesin-mesin. Hindari pakaian yang berbahan seluloid jika bekerja pada bahan yang mudah meledak atau terbakar. Kemudian hindari membawa atau menyimpan di kantong baju barang-barang yang runcing, benda tajam, bahan mudah terbakar. Alat pelindung diri diantaranya adalah kacamata, sepatu, sarung tangan, helm pengaman, alat pelindung telinga, alat pelindung paru-paru, alat pelindung lainnya. Nah, sebuah perusahaan juga harus ada organisasi untuk di bidang keselamatan kerja ini, yang tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan, sakit, cacat, kematian akibat kerja dengan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Di Amerika, organisasi ini bernama bagi pekerja swasta dibentuk di bawah OSHA. Indonesia dibentuk di bawah Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan Kesehatan Kerja. Di bidang pertanian, ini adalah contoh beberapa alat pelindung dirinya, yaitu berupa baju praktek yang menutup semua tubuh, kemudian sarung tangan, kemudian sepatu bot, yang di sepatu bot zaman dahulu nih, kemudian pelindung kepala atau helm, kemudian pelindung muka. Ini kalau di saat COVID ini ada juga seperti ini nih. Jadi kalau orang pertanian kalau punya ini di saat COVID ini boleh pakai ini.
kemudian pelindung mata, ya, kemudian masker, ya, dia ada masker, ada pakai kain, maskernya penting mulut terlindungi, kemudian masker bentuk lain, ya, seperti ini untuk kalau kita untuk menggunakan pestisida. Nah, nanti tugasnya Anda semua silakan nanti dicari alat pelindung diri ketika mengaplikasikan pestisida beserta fungsinya, tulis di bukunya lalu diupload di grup WA kita. Oke. Nah, caranya bagaimana Anda semua supaya bisa gampang mengerjakan tugas tadi? Pertama, tinggal ketik aja di Google seperti ini, ketik alat pelindung diri menggunakan pestisida, ketik enter, sudah langsung muncul nih, tinggal klik. Nah, ini dia, tinggal klik sumbernya. Nah, setelah ini anak-anak sudah bisa melihat ini dia alat pelindung diri yang akan kita gunakan sebagai aplikasi pestisida. Dan ada keterangan fungsi segala macam, nanti silakan dicatat, dipindahkan ke catatannya. Oke. Begitu cara mengerjakan tugasnya dengan memanfaatkan Google, ya. Selamat belajar, semoga selalu bahagia. Tidak di saat wabah Covid ini jangan banyak keluar rumah, lebih baik kita di rumah belajar supaya ilmu kita terus bertambah. Sampai jumpa.